Akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan dinamika perpolitikan yang cukup mengagetkan publik, yaitu Pak Anies Baswedan dan Pak Surya Paloh memutuskan untuk memilih Gus Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden Pak Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 nanti. Sebetulnya hal yang seperti ini di perpolitikan Indonesia hal yang tidak aneh, karena setiap musim perpolitikan bahwa istilah meninggalkan koalisi, membentuk koalisi baru, pengkhianatan dan seterusnya hal yang biasa. Namun kali ini tentunya ada kelompok-kelompok yang merasa tersakiti, dikhianati, atau ada kelompok-kelompok yang biasa saja. Dan juga memang ada kelompok yang merasa bahagia dan senang juga terkait Pak Anies Baswedan memilih calon wakil presiden Gus Muhaimin untuk Pilpres 2024. Baik, kelompok yang merasa tersakiti yaitu ada di Koalisi Perubahan sendiri, yaitu Partai Demokrat tentunya. Wajar Partai Demokrat merasa sangat tersakiti dan terhianati karena memang dari awal mereka bekerja keras untuk meningkatkan elektabilitas Pak Anies dan Mas Ahaye. Seperti memasang baliho Pak Anies dan Mas Ahaye dan seterusnya. Jadi wajar Demokrat ini sudah mengeluarkan keringat yang banyak begitu ya. Dan juga tidak kalah penting yang bikin Demokrat sakit hati adalah di awal mereka menyetujui atau mungkin sepakat dari internal Koalisi Perubahan ya, bahwa Mas Ahaye sebagai calon wakil presiden dari Pak Anies Baswedan. Dan Pak SBY pun mengatakan di media bahwa ada kesepakatan tertulis katanya ya, antara di Koalisi Perubahan itu bahwa awal September ini Pak Anies akan mendeklarasikan cawapres yaitu Mas Ahaye gitu. Namun pada akhirnya yang terjadi adalah Gus Muhaimin. Dan memang bagi Demokrat ini ibarat diberikan harapan palsu tentunya dari Nasdem dan Pak Anies gitu. Wajar sangat kecewa. Kalau istilah sekarang diprank lah begitu ya. Pacaran lama gitu, sudah suka sama suka, sudah janji mau nikah, mau dinikahi, pada akhirnya ditinggalkan. Namun saya rasa Demokrat juga cepat move on ya, akan menentukan arah koalisi baru. Dan ingat lagi namanya Koalisi Perubahan, jadi wajar kalau berubah ya, namanya juga Koalisi Perubahan. Oke, intermezzo saja itu. Oke, yang selanjutnya adalah dampak untuk koalisi Pak Prabowo Subianto gitu. Kalau saya lihat bagi Pak Prabowo Subianto ini tidak mengejutkan dan juga saya rasa dia tidak kecewa gitu. Bahkan ada yang menyampaikan juga kan, ketika Pak Prabowo mendengar isu atau mendengar Caimin menjadi wapres Pak Anies malah ketawa gitu. Jadi justru di sini Pak Prabowo saya rasa merasa untung gitu dan nyaman karena saat ini tidak ada lagi yang menekan, yang mengharuskan untuk mendampingi Pak Prabowo yaitu Pak Muhaimin Iskandar gitu. Karena kan kalau kemarin-kemarin bahwa Pak Muhaimin ngotot banget kan mau jadi wapres dari Pak Prabowo. Wajar memang karena PKB ini partai yang paling lama berkoalisi dengan Gerindra gitu. Tapi sekarang dengan keluarnya Gus Muhaimin tentunya Pak Prabowo lebih leluasa memilih calon wakil presidennya atau pendampingnya. Karena Gus Muhaimin walaupun sebagai ketua umum partai PKB yang notabene PKB ini kan kader-kadernya banyak warga NU. Tetapi kalau kita lihat dari hasil beberapa lembaga survei bahwa Gus Muhaimin ini dengan Pak Prabowo tidak terlalu baik gitu. Elektabilitasnya tidak terlalu tinggi gitu. Kalaupun dipaksakan antara Pak Prabowo dengan Gus Muhaimin ya bisa saja mungkin nanti kalah di Pilpres. Gitu. Dan juga ada survei yang menarik ketika pemilih PKB yang 9, sekian persen itu ternyata mayoritas dari kader PKB itu justru
capresnya tidak memilih Caimin yang sebagai ketua umumnya, tetapi memilih Ganjar dan memilih yang lainnya gitu. Ini juga sebetulnya PR, dan untuk Pak Surya Paloh dan Nasdem tentunya ini sebagai perjudian begitu ya, karena berani mengambil resiko yang sangat luar biasa tentunya gitu. Apakah nanti akan menang atau tidaknya ya kita lihat saja sebetulnya. Ini langkah-langkah yang berani dari Pak Surya Paloh gitu. Kembali lagi kepada Pak Prabowo Subianto. Sekarang berarti koalisi Pak Prabowo tinggal Gerindra, Golkar, PAN untuk partai parlemen ya. Kalau untuk non parlemen kan ada PBB, kemudian juga kemarin ada Partai Gelora, ada PSI juga merapat di situ sebetulnya. Dan nama-nama cawapres yang tentunya akan menambah elektoral Pak Prabowo di Jawa Timur dan Jawa Tengah ada Pak Erick Thohir gitu kan. Mungkin ada Mas Gibran atau Khofifah dan lain sebagainya. Tentu banyak sekali kader. Dan pada akhirnya nanti tentu saja koalisi Gerindra dan Golkar dan teman-temannya ini pasti akan memilih wakil presiden yang bisa mendongkrak elektabilitas Pak Prabowo, dan tentunya wapres ini benar-benar menutup kekurangan Pak Prabowo dari sisi elektoral tentunya. Karena kita tahu bahwa 2024 ini sosok calon wakil presiden akan sangat menentukan begitu ya. Dan tentunya untuk suara Jawa Tengah dan Jawa Timur memang untuk 2024 akan pecah gitu. Ini juga suatu keuntungan Pak Prabowo, karena Pak Prabowo kan basic suaranya bukan Jawa Tengah dan Jawa Timur, tapi Jawa Barat, di Sumatera begitu ya. Jadi ketika Jawa Timur dan Jawa Tengah terpecah suaranya, maka ini keuntungan juga untuk Pak Prabowo Subianto. Begitu kan. Kalau dulu kan 2014, 2019 Jawa Tengah dan Jawa Timur itu kan dimenangkan oleh Pak Jokowi. Jadi cuma satu kan waktu itu. Kalau sekarang nanti di sisi koalisi perubahan kan, di sisi Pak Anies ini ada Gus Muhaimin, ada Mas Ganjar juga dari lumbung suaranya Jawa Tengah dan Jawa Timur gitu. Dan nanti mungkin Pak Prabowo juga wakilnya yang merepresentasikan elektoral di Jawa Tengah dan Jawa Timur gitu. Dan satu lagi yang menarik adalah ketika petinggi NU menyampaikan bahwa NU itu bukan PKB. Ini juga kan ada sinyal nih. Ada sinyal ketidaknyamanan untuk PKB dan Gus Muhaimin sebetulnya. Tambah lagi gitu, ada pernyataan dari anak almarhum Gus Dur, Mbak Yeni Wahid juga menyampaikan gitu, kalau calon wakil presidennya Gus Muhaimin, maka keluarga Gus Dur kan tidak akan memilihnya gitu. Karena sejarah politik menyampaikan Gus Dur juga dikhianati oleh Gus Muhaimin, apalagi rakyat dan seterusnya begitu ya. Jadi kalau saya lihat memang ini suatu keuntungan tentunya untuk Pak Prabowo Subianto ketika Gus Muhaimin gabung dengan Pak Anies Baswedan. Keuntungannya yang pertama, Pak Prabowo akan lebih leluasa, lebih tenang dalam menentukan calon wakil presiden tanpa tekanan. Yang kedua adalah bahwa suara Jawa Tengah dan Jawa Timur akan terbagi rata, begitu ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita dalam acara Balik Bahas Politik.